Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir di rapat tugas konstitusional dalam rapat penyusunan RAPBN tahun 2024-2025. Sebelum memulai sidang, penyusunan dan pengesahan RAPBN tahun 2024-2025 ini, saya ingatkan kembali bahwa RAPBN yang disusun harus berdasarkan pada Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tahun ini, yaitu sebesar 60 triliun. Dengan ini, sidang saya nyatakan dimulai. Pertama kali, saya serahkan pada Menteri Keuangan untuk mulai membacakan RAPBN yang telah dibuat. Pada Menteri Keuangan, dipersilakan. Saya Menteri Keuangan telah membagi anggaran APBN secara adil dan sesuai dengan undang-undang, yaitu sebanyak 10% untuk Kementerian Perhubungan sebesar 6 triliun, 7% untuk Kementerian BUMN sebesar 4 triliun, 25% untuk Kementerian Pertahanan sebesar 15 triliun, 42% untuk Kementerian Pendidikan sebesar 25 triliun, dan 10% untuk Kementerian Keuangan. Kami telah menetapkan alokasi 16%, yaitu 10 triliun untuk bidang keuangan. Dengan alokasi tersebut, kami membagi sebanyak 4 triliun untuk subsidi, 3 triliun untuk infrastruktur, dan 3 triliun untuk utang negara. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari Dewan Keuangan? Saya menghargai upaya tersebut, tetapi saya memiliki beberapa kekhawatiran. Mengapa subsidi mendapat alokasi terbesar? Bukankah hal itu bisa memicu ketergantungan dan menyebabkan pemborosan? Terima kasih. Dipersilakan pada Menteri Keuangan untuk menjawab. Izin pimpinan. Maaf sebelumnya Bu Dewan. Subsidi memang mendapat alokasi besar karena merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kami juga telah mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur, keuangan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Apakah Dewan Keuangan memiliki tanggapan lain? Izin pimpinan. Namun saya pikir lebih banyak dana seharusnya dialokasikan untuk sektor usaha. Dengan memberikan lebih banyak pinjaman kepada sektor usaha, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan menciptakan lapangan kerja baru. Keuangan dipersilakan untuk menanggapi. Silakan pimpinan. Saya setuju bahwa sektor usaha membutuhkan dukungan dan itulah sebabnya kami telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk pinjaman kepada sektor usaha. Namun kami juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang rentan dan memastikan bahwa mereka juga mendapat manfaat dari kebijakan kami. Terima kasih. Keuangan masih punya hal untuk disampaikan? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Menteri Pendidikan untuk mulai membacakan RAPBN yang telah dibuat. Pimpinan, izinkan saya menjelaskan anggaran yang saya dapatkan sebesar 25 triliun, tunjangan guru sebesar 10 triliun, dana alokasi khusus sebesar 7 triliun, dana BOS sebesar 2 triliun, dana untuk PAUD sebesar 900 juta, dana untuk program afirmasi pendidikan menengah 2 juta, dana untuk PIP sebesar 1 triliun. Akan pada Dewan Pendidikan untuk menanggapi. Memberikan pertanyaan, pimpinan, kenapa tunjangan guru lebih besar dari dana pembangunan sekolah? Kan pembangunan sekolah membutuhkan banyak dana. Pembangunan sekolah adalah salah satu program dari dana alokasi khusus. Jadi untuk memajukan pendidikan, kita harus membangun sekolah-sekolah di daerah terperinci atau di tempat yang selayaknya perlu dibangun. Jadi untuk dana pembangunan sekolah juga lebih besar pengeluarannya. Dan agar anak-anak di seluruh Indonesia mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi dana pembangunan sekolah juga membutuhkan pembangunan yang besar. Silakan pada Menteri Pendidikan untuk menanggapi. Izinkan Bu Dewan, saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya. Tentu pertama-tama penting untuk diingat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan generasi kita. Tunjangan guru juga yang lebih besar bisa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi kualitas pengajar
dan stabilitas tenaga pendidikan. Hal ini penting karena guru adalah ujung tombak dalam pengantar kurikulum kepada siswa. Namun, memang benar bahwa membangun infrastruktur sekolah juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dana pembangunan sekolah yang memadai diperlukan untuk memperbaiki, memperluas, atau bahkan membangun kembali fasilitas pendidikan yang sudah ada atau yang baru. Untuk memajukan pendidikan secara menyeluruh diperlukan keseimbangan tepat antara kesejahteraan guru dan fasilitas fisik sekolah. Ini berarti alokasi dana yang memadai untuk kedua aspek tersebut. Pembangunan sekolah yang baik tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pengadaan peralatan, teknologi, dan sumber daya pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Jadi, meskipun tunjangan guru yang lebih besar bisa menjadi prioritas dana, pembangunan sekolah juga harus dipertimbangkan dengan serius untuk memastikan bahwa semua anak-anak di seluruh negeri memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan lingkungan belajar yang memadai. Saya memberi pertanyaan kepada Ibu Menteri Pendidikan. Bagaimana Bu bisa dipertimbangkan pertanyaan saya tersebut? Menteri Keuangan dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih pimpinan. Maaf sebelumnya Pak Menteri, saya telah membagi dengan sangat adil dan Kementerian Pendidikan mendapatkan anggaran terbesar sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak ada lagi pendapat. Terima kasih. Apakah Menteri Pendidikan masih punya hal yang perlu ditanggapi? Izin pimpinan. Baik, saya akan membagi kembali dengan adil dan mengatur sebaik-baiknya sesuai undang-undang. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Menteri Pendidikan. Selanjutnya saya serahkan pada Menteri Pertahanan untuk mulai membacakan. Baiklah, terima kasih kepada pimpinan. Saya akan membagi rincian dari dana yang telah diberikan, yaitu satu untuk peningkatan pengembangan alutsista 5 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan modernisasi dan pengembangan alat utama sistem persenjataan alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, dan sistem pertahanan udara. Peningkatan kesiapan personel sebesar 3 triliun. Dan dana ini akan dialokasikan untuk pelatihan, pendidikan, kesejahteraan, dan perawatan personel militer, termasuk gaji asuransi dan program kesehatan. Pengembangan infrastruktur pertahanan sebesar 3 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun dan memperkuat infrastruktur pertahanan seperti pangkalan militer, fasilitas logistik, dan jaringan komunikasi militer. Program penelitian dan pengembangan 2 triliun. Dana ini akan digunakan bagi program penelitian dan pengembangan dalam teknologi militer, termasuk riset untuk mengembangkan sistem senjata baru, perangkat elektronik, dan perlengkapan militer canggih lainnya. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk biaya operasional sehari-hari termasuk bahan bakar, perawatan, dan pemeliharaan alutsista infrastruktur. Baik, pada Dewan Pertahanan dipersilakan untuk menanggapi. Pimpinan, bagaimana dana sebesar 3 triliun ini dibagi antara pelatihan, pendidikan, kesejahteraan, dan perawatan personel militer? Apakah ada rencana khusus untuk meningkatkan gaji atau asuransi bagi personel militer? Terima kasih. Menteri Pertahanan dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih pimpinan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Pertahanan. Dana ini akan dibagi dengan 1 triliun untuk pelatihan dan pendidikan, 1 triliun untuk kesejahteraan termasuk gaji dan asuransi, serta 1 triliun untuk perawatan personel militer dan program kesehatan. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas pelatihan dan kesejahteraan personel militer. Baik, apakah Dewan Pertahanan masih ada hal lain untuk ditanggapi? Pimpinan, saya ingin kembali bertanya, bagaimana kerjasama dengan lembaga penelitian atau universitas untuk mengembangkan penggunaan dana tersebut? Terima kasih. Menteri Pertahanan dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih kepada pimpinan. Dana 2 triliun akan difokuskan pada riset dan pengembangan teknologi militer, termasuk pengembangan sistem senjata baru, perangkat elektronik, dan peralatan militer canggih lainnya. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas akan diterapkan melalui program hibah dan kolaborasi proyek penelitian. Terima kasih. Terima kasih pada Menteri Pertahanan dan Dewan.
Selanjutnya saya serahkan pada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan RAPBN yang telah dibuat. Terima kasih pimpinan. Saya akan menjelaskan dana APBN di Kementerian Perhubungan sebesar 6 triliun. Yang pertama, peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi sebesar 300 miliar. Yang kedua, penyediaan layanan transportasi yang terjangkau oleh masyarakat sebesar 500 miliar. Yang ketiga, menyediakan transportasi ramah lingkungan sebesar 400 miliar. Yang keempat, memperbaiki jalan yang rusak sebesar 4 triliun 300 miliar. Yang kelima, memperbaiki konektivitas regional dan nasional sebesar 200 miliar. Yang keenam, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan desa sebesar 300 miliar. Silakan pada Dewan Perhubungan untuk menanggapi. Izin pimpinan, saya ingin bertanya, bagaimana dengan upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, terutama setelah terjadinya insiden-insiden yang memprihatinkan? Silakan pada Menteri Perhubungan untuk menanggapi. Izin pimpinan, keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prioritas utama kami. Kami terus melakukan pemantauan dan peningkatan standar keselamatan serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya insiden-insiden serupa di masa depan. Terima kasih. Apakah Dewan Perhubungan masih ada hal lain untuk ditanggapi? Dan apakah ada rencana untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik, terutama di kota-kota besar? Terima kasih. Menteri Perhubungan silakan. Izin pimpinan, ya kami sedang mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik, termasuk pengembangan sistem bus rapid transit atau BRT dan kereta ringan, serta peningkatan kualitas layanan angkutan umum lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri Perhubungan. Apakah Dewan Perhubungan masih ada hal lain untuk ditanggapi? Dan pimpinan, terima kasih atas informasinya Ibu Menteri. Kami akan terus mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan sektor transportasi demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Ini silakan bagi Menteri Perhubungan untuk menanggapi. Pimpinan, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya Ibu anggota DPR. Kami akan terus bekerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan demi kemajuan transportasi Indonesia. Terima kasih. Baik, berdasarkan hasil pembahasan RAPBN oleh para menteri, apakah para dewan sekalian menyatakan setuju? Baik, maka berdasarkan hasil voting para komisi, saya Raffi Devina sebagai Ketua DPR menyatakan bahwa RAPBN tahun 2024-2025 dinyatakan sah. Dengan ini saya sebagai Ketua DPR dan Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang APBN untuk tahun anggaran 2025 telah selesai dilaksanakan. Sidang ini telah membahas dengan cermat rencana pengeluaran dan pendapatan negara untuk tahun anggaran yang bersangkutan, serta telah mengambil berbagai keputusan yang mendukung pendapatan anggaran negara yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional. Sebagai Ketua Sidang, saya juga ingin menyampaikan apresiasi pada seluruh anggota Badan Anggaran DPR dan para menteri hingga hadirin yang sudah berkontribusi, berperan aktif dan telah bekerjasama dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran negara tahun ini. Dengan penutupan sidang ini, saya mengharapkan bahwa anggaran yang telah disepakati akan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan kemajuan negara, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien. Terima kasih atas perhatian kerjasama semua pihak. Demikianlah penutup sidang APBN ini kami sampaikan. Sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.